Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aris Mahmud, pengampu mata kuliah Transaksi Berjaminan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini merupakan pernyataan diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam aspek pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait proses pembelajaran yang ada di dalam rencana pembelajaran semester, yaitu terkait hak tanggungan. Materi ini akan kami sampaikan melalui pendekatan delivery, interaction, dan juga assessment atau DIA. Dalam aspek delivery, deskripsi mata kuliah, di mana pada dasarnya mata kuliah hukum transaksi berjaminan ini adalah merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Adapun tujuan dari materi hak tanggungan ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara komprehensif mengenai hukum jaminan kebendaan yang ada di Indonesia, di mana bahwa pada dasarnya transaksi berjaminan ini terdiri dari gadai, fidusia, hipotek, dan juga hak tanggungan. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai secara konsep menganalisis permasalahan-permasalahan terkait transaksi berjaminan. Materi pembelajaran di dalam pemaparan terkait tentang hak tanggungan ini, saya akan menjelaskan terkait definisi terkait hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terkait hak tanggungan, di mana bahwa pada dasarnya munculnya hak tanggungan ini adalah sebagai implementasi dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1950. Setelah memahami definisi, mahasiswa akan dijelaskan terkait asas-asas dari hak tanggungan, terus kemudian pembebanan, penerbitan, pendaftaran, penghapusan, dan juga pencoretan dari hak tanggungan. Di dalam pemaparan materi hak tanggungan ini, saya juga akan menjelaskan kepada mahasiswa terkait kedudukan dari pemegang hak tanggungan, salah satunya berkaitan tentang hak parate dan juga hak eksektorial yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2020 yang membatalkan hak eksekutorial dan juga hak parate eksekusi, di mana bahwa pada dasarnya apabila debitur cedera janji wajib meminta pihak pengadilan untuk melakukan pelunasan atas kredit yang diberikan. Dan penutup di dalam materi tadi, saya akan menyajikan salah satu contoh soal atau contoh kasus bagaimana pembiayaan perbankan dikaitkan dengan yang namanya transaksi berjaminan, khususnya berkaitan tentang hak tanggungan. Metode pembelajaran yang saya sajikan kepada mahasiswa salah satunya adalah berkaitan tentang interaksi, bagaimana kesesuaian antara RPS dan juga mata kuliah yang diampu itu secara interaktif, di mana mahasiswa bisa menjelaskan setiap yang diajarkan oleh saya di dalam mata kuliah hak tanggungan ini. Sesuai dengan RPS, metode yang saya gunakan adalah kuliah interaktif yang dipadukan dengan metode Think Fire Stare, di mana bahwa pada dasarnya mahasiswa dilibatkan di dalam proses pembelajaran, karena bahwa pada dasarnya mahasiswa adalah pusat dari pembelajaran, sementara
dosen pengampu sebagai motivator dan juga pengarah dari kemampuan mahasiswa di dalam mempelajari hak tanggungan. Interaksi atau interaction, di mana untuk menimbulkan minat siswa di dalam mempelajari hak tanggungan tersebut, di awal perkuliahan saya menyajikan pernyataan kenapa perbankan lebih tertarik dengan hak tanggungan, bahwa pada dasarnya sebagai assessor, di mana bahwa pada dasarnya hak tanggungan tersebut adalah merupakan perjanjian tambahan, di mana bahwa pada dasarnya perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Assessment. Nah, penilaian yang saya sajikan kepada mahasiswa salah satunya adalah bagaimana kemampuan mahasiswa di dalam mengulangi atau mengingat ataupun memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana dia interaksi di dalam kelas dan juga keaktifan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga ikut terlibat di dalam interaksi di dalam kelas, sehingga pada dasarnya mahasiswa tersebut apakah sudah memiliki kemampuan di dalam memahami, mengingat dan juga menganalisis dari materi yang sudah disajikan. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis konsep hak tanggungan, terus kemudian juga sikap kerjasama antar teman di dalam saling memberikan tanggapan dari sebuah persoalan terkait tentang hak tanggungan, dan juga kemampuan bertanya dan juga jiwa kritis terhadap pendapat-pendapat yang disajikan di dalam kelas, itu merupakan sebuah poin untuk melihat kemampuan dari mahasiswa di dalam memahami hak tanggungan. Oke, sebelum saya tutup, bahwa pada dasarnya pendekatan delivery, interaction, dan juga assessment merupakan pendekatan yang memberikan sebuah alternatif atau sebuah penyajian atau sebuah proses pembelajaran yang memberikan kemampuan mahasiswa di dalam memahami setiap materi perkuliahan, khususnya hak tanggungan. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan juga menjunjung integritas akademik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita memasuki pertemuan ke-6. Kemarin pertemuan ke-5 kita sudah membahas terkait tentang lembaga jaminan fidusia. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gadai. Nah, sekarang kita akan membahas terkait namanya hak tanggungan. Oke. Kenapa hak tanggungan ini begitu penting? Seiring dengan perkembangan zaman dan juga terbatasnya regulasi yang membahas terkait tentang hak tanggungan tadi, maka pada dasarnya hak tanggungan ini adalah implementasi dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Berdasarkan KUHP Perdata di buku 2 dan buku 3 itu sesuatu yang bertolak belakang. Dalam buku 2 yang berkaitan dengan kebendaan itu rigid. Dia tidak bisa disambangin dengan apapun. Karena yang namanya kebendaan itu kalau beralih dia harus ada delivery atau levering. Sementara buku 3 yang berkaitan dengan perjanjian atau apa namanya? Selain perjanjian, perikatan, bahwa pada dasarnya yang namanya buku 3 itu sebagai apulen reh. Apa itu apulen reh? You bebas mau ngatur apapun tuh yang ada di dalamnya. Nah, tapi bagaimana menjabangi kepentingan ekonomi yang semakin luas? Bahwa hak milik yang kita peroleh itu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepemilikan. Kenapa? Karena pada dasarnya hak milik tersebut bisa memberikan kesejahteraan kepada pemiliknya. Bahwa yang namanya
pembagian benda itu cuman yang namanya berdasarkan vertikal. Sementara hukum adat kita berdasarkan yang namanya horizontal. Maka berdasarkan amanat Undang-Undang Pokok Agraria bahwa segala yang berkaitan dengan tanah dan bangunan bisa dibebanin dengan hak tanggungan. Padahal pada dasarnya berdasarkan KUHP Perdata bahwa segala benda yang tidak bergerak dijamin dengan hipotek. Nah, setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 kemudian mengamanatkan bahwa setiap tanah dan bangunan bisa dibebankan dengan hak tanggungan, maka keluarlah Undang-Undang nomor 4 tahun 1996. Nah, tadi dibilang bahwa yang namanya perjanjian adalah apparent right yang memiliki hak dan kewajiban atau hak obligatori. Nah, di dalam hak kebendaan, dalam hal ini adalah hak tanggungan, maka hak tanggungan ini adalah sebagai perjanjian tambahan. Perjanjiannya pokoknya apa? Perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Maka pada dasarnya pengertian dari hak tanggungan tadi adalah perjanjian kebendaan untuk pelunasan utang. Undang-undang hukum perdata bahwa pada dasarnya pasal 1131 menyebutkan seluruh harta yang ada, yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan utang. Tapi bisa yakin nggak utangnya balik? Belum tentu, karena boleh jadi yang memberikan debitur tersebut memiliki utang ada berapa? Bisa 2, 3, 4, 5. Maka seluruh hartanya harus dibagi pari passu berdasarkan persentase. Maka kedudukannya dia adalah kreditur konkuren. Tapi dengan hak kebendaan dia kedudukannya apa? Diutamakan, memiliki hak preferen. Jadi pada saat kredit debitur itu gagal bayar, maka si kreditur bisa melakukan pelunasan terlebih dahulu atas izin debitur. Kenapa? Karena pada dasarnya gak mungkin tadi hak milik diambil alih oleh orang lain. Dia bisa ngambil alih dalam artian apa? Melalui kuasa debitur. Maka pelunasan tadi bisa dilakukan melalui yang namanya hak parate eksekusi. Jadi si kreditur bisa melunasi utangnya dengan adanya yang diutamakan tadi. Oke, ada yang tanya sampai sini? Siap. Pak, jadi apa bedanya hak tanggungan dan bersamaan dengan lembaga jaminan lainnya, Pak? Oke, menarik. Yang paling inti dari lembaga jaminan hak fidusia apa? Kita tahu kalau rumah kita itu misalnya lagi dijaminin hak tanggungan apa? Kalau kita misalnya kita kredit rumah. Sertifikatnya di tangan siapa? Di tangan siapa coba? Sertifikatnya ada di tangan siapa? Yang memberi utang atau yang namanya pemegang hak tanggungan. Rumahnya ada di siapa? Yang meminjam. Kelihatan bedanya? Balik lagi kepada tadi yang namanya hak kuasa dengan hak milik. Hak milik tidak bisa diambil alih, tapi karena ada pembebanan hak tanggungan, maka dia wajib dipublikasikan. Apa arti dipublikasikan? Harus diumumkan. Nah, sekarang ada lagi nggak lembaga jaminan yang harus diumumkan? Coba, yang langsung diumumkan apa? Fidusia. Ada kalau beli motor, motornya ada di siapa?
Di kita debitur. Terus kreditur punya apa? Dapat apa? Pendaftaran fidusia. Hak kependaan ini pendaftaran di yang namanya kantor pertanahan. Dalam 7 hari dia harus didaftarkan. Kenapa? Karena yang memiliki kuasa atas rumah tadi tidak serta-merta dapat melakukan perbuatan hukum karena sudah diumumkan ke publik. Ini lagi dibebani hak tanggungan. Demikian pula dengan yang tadinya fidusia. Jadi bedanya apa? Sama-sama harus dipublikasikan. Sekarang yang bedanya apa? Bedanya hak kebendaan berkaitan dengan tanah dan benda di atas tanah, sementara fidusia benda bergerak. Itu yang membedakan. Asas-asas yang mendukung hak tanggungan. Ada yang namanya sistemnya tertutup. Apa maknanya? Bahwa yang namanya perjanjian tadi itu adalah yang berkaitan antara si pemberi kredit dan juga si penerima kredit. Nah, terus kemudian hak preferen. Tadi sudah disebutkan bahwa apabila gagal bayar, si kreditur bisa melunasi terlebih dahulu. Terus kemudian hak-hak atas kebendaan lainnya. Bahwa dengan hak kebendaan tadi, si kreditur memiliki jaminan khusus. Tadi kan ada jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum itu bahwa semua kreditur pasti dijamin utangnya. Tapi nggak bisa memberikan kepastian kapan dilunasi. Tapi karena memiliki hak kebendaan, dia itu memiliki hak kalau seandainya orang itu pailit, kalau badan hukum itu pailit, seandainya yang memiliki atau yang membebankan hak tanggungan itu misalnya perusahaan. Kalau perusahaan itu pailit, apakah masuk bundel pailit enggak? Coba perhatiin. Semua aset yang dimiliki perusahaan pailit itu akan disita oleh kurator. Kecuali hak kebendaan. Hak kebendaan bukan bagian dari bundel pailit. Maka itu setiap perusahaan yang namanya lembaga jaminan paling suka dengan yang namanya hak kebendaan. Karena dia memiliki hak preferensi. Nah, ada yang namanya hak spesialisasi atau pertelaan. Pertelaan itu adalah menyatunya antara tanah dan bangunan di atasnya, gitu kan. Jadi boleh dia membebankan tanahnya saja atau membebankan tanah dan bangunan atau beserta benda-benda di atasnya. Terus asas publisitas, yaitu tadi harus diumumkan. Diumumkannya melalui apa? Melalui namanya kantor pertanahan. Maka yang namanya PPAT ini ini harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Nanti akan keluar yang namanya sertifikat hak tanggungan. Nah, dari mana tadi dibilang ada yang namanya didahulukan atau hak eksekutorial? Dari mana? Coba. Ya kan? Undang-undangnya menyebutkan bahwa di dalam sertifikat hak tanggungan tertera ira-ira asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Boleh enggak kalau jaminan itu dimiliki oleh kreditur? Coba. Ya kan? Boleh enggak? Nih saya KPR rumah. Terus kemudian melalui bank BTN. Bank BTN-nya boleh enggak kalau seandainya saya nggak bisa bayar langsung memiliki rumah saya? Tidak boleh. Tetapi harus melalui pelelangan di muka umum. Nah, ini ada yang namanya kemudahan dan kepastian. Kenapa? Risalah lelang itu akan menjadi kunci beralihnya hak kepemilikan tadi. Terus kemudian asesor. Tadi apa ada artinya asesor?
Ada yang namanya pinjaman pokok, ada pinjaman tambahan. Jadi tambahan itu nama lainnya adalah aksesorir. Tapi kalau KUHP Perdata, ada benda bergerak tidak bergerak, ada benda habis pakai tidak habis pakai, ada benda berwujud tidak berwujud, dan semuanya bersifat vertikal. Semuanya banyak pembagiannya. Tapi hukum adat kita cuma membagi tanah dan bukan tanah. Jadi yang tanah melalui yang namanya hak tanggungan, sementara yang bukan hak tanggungan bisa dijamin dengan yang namanya jaminan kebendaan lainnya. Bagaimana kalau wan prestasi? Nah, pada saat wan prestasi maka nanti akan adanya pelunasan yang didahulukan. Oke. Ada beberapa elemen pokok terkait tentang hak tanggungan. Nah, di sini bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 merupakan adalah produk dari implementasi dari UUPA, yang mana bahwa pada dasarnya yang berkaitan dengan tanah dan bangunan hanya bisa dibebankan dengan hak tanggungan. Maka objek undang-undang hak tanggungan itu adalah cuman hak atas tanah. Hak atas tanah apa aja? Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak pakai. Oke, di sini ada yang namanya untuk pelunasan tertentu. Tadi disebutin bahwa pada dasarnya perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Kreditur mempunyai kedudukan utama, di mana pada dasarnya dijelaskan pasal 4 bahwa dia memiliki hak untuk preferensi atau diutamakan. Nah, sifat pengecualiannya di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 2 ayat 1 disebutkan tidak dapat dibagi-bagi, yang bersifat absolut tetapi mengatur jadi sama dengan konsep KUHP Perdata, dapat disimpangi dengan perjanjian yang dituangkan dalam APHT. Maka perjanjian jadi melalui notaris dan pejabat PPAT, maka akan keluar yang namanya akte pemberian hak tanggungan. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana perjanjian tadi disimpangi dengan hak kebendaan tadi, berupa pembuatan perjanjian hak tanggungan. Nah, di sini bahwa pada dasarnya dibebankan beberapa hak atas tanah, pelunasan utang dijamin dengan dilakukan angsuran. Jadi kalau tanah kita itu 1 hektar, terus kita pinjam ke bank A, bank B, bank C, bank D dengan jaminan yang sama, itu boleh. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap pembebanan itu senilai dengan tanah yang dijaminkan. Gitu. Itu yang dimaksud dengan yang namanya ada beberapa hubungan hukum lainnya. Nah, tadi subjek dan objeknya. Jadi kalau kita lihat subjeknya yang bisa melakukan hak tanggungan itu bisa perorangan ataupun badan hukum. Kenapa badan hukum bisa? Karena pada dasarnya badan hukum adalah badan yang dipersonifikasikan sebagai manusia yang bisa melakukan perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Itu berdasarkan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Nah, di sini pasal 8 menyebutkan pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Sementara ayat 2-nya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya itu yang dimaksud tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatangan serta akta pemberian hak tanggungan yang diberikan bersangkutan oleh pemilik yang diberi kuasa. Contoh, di dalam tanah saya itu ada bangunan, tapi bangunan itu bukan milik saya.
Apakah saya bisa ngebebanin hak tanggungannya? Enggak. Maka kita meminta kuasa dari si pemilik bangunan tersebut untuk dijadikan tambahan hak tanggungan. Oke? Jadi pada dasarnya itu sekelumit tentang hak tanggungan. Ada yang nanya sampai sini? Ya. Saya mau tanya, apa dampak putusan MK nomor 21 tahun 2020 terkait hak parate dan juga hak eksekutorial? Oke, bagus. Tadi dibilang yang namanya hak pembendaan, hak tanggungan punya hak pelunasan didahulukan, hak preferensi, memiliki hak eksekutorial. Nah, berdasarkan putusan MK nomor 20 tahun 2002 nomor 21 tahun 2020 menyebutkan bahwa awalnya si kreditur bisa melakukan lelang dengan tanpa meminta pihak pengadilan. Apa yang tadi dibilang? Ada ira. Maka ira-ira ini hilang setelah keputusan MK tadi. Maknanya jadi apa? Jadi kalau seandainya debituran prestasi, apa yang harus dilakukan oleh kreditur? Meminta restu putusan dari pengadilan bahwa ini debituran prestasi. Maka pada saat pengadilan menyetujui, maka dia baru melakukan yang namanya eksekusi melalui di muka umum. Pelelangan tadi. Awalnya dengan adanya irah-irah ini, dia tanpa dengan pengadilan langsung dieksekusi. Tapi dengan putusan MK tadi, nggak boleh loh semena-mena, mentang-mentang lu punya uang, yang ngasih uang, terus kemudian langsung mengeksekusi. Boya nanya ke pengadilan, boleh dieksekusi apa enggak? Kalau nggak bisa sukarela, berarti ada yang namanya lelang eksekusi pengadilan. Nah, itulah makna dari yang namanya putusan MK yang menghapus hak eksekutorial dan parate eksekusi. Dia bisa melunasi sendiri, iya, tapi dia tidak serta-merta lagi seperti awal yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 496. Tapi harus minta izin pengadilan. Oke, paham? Oke, ada yang lain? Oke, siap. Adakah jaminan lain yang bisa dibebankan dengan hak tanggungan? Oke, tadi bahwa pada dasarnya kita balik ke awal. Oke, makna dari lembaga jaminan atau jaminan lain yang dibebankan oleh hak tanggungan ada nggak sih? Kan tadi Pak Aris bilang cuman tanah dan benda-benda di atas tanah. Terus tadi kan ada hak pakai yang ada di atas tanah negara. Contohnya apa? Apartemen. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 bahwa rumah sarusun pun dapat dibebani dengan hak tanggungan. Karena pada dasarnya bisa dipindah-pindahkan. Bahwa pada dasarnya apartemen itu tadi bisa beralih kepemilikan kepada pihak lain. Maka dengan demikian ada jaminan lainnya yang dapat dibebani dengan hak tanggungan selain hak milik, hak guna, dan hak pakai di atas tanah negara, juga rumah sarusun atau rumah susun. Oke. Tadi keaktifan kalian itu bisa menambah asesmen atau penilaian saya di dalam memberikan nilai tambah untuk penilaian di samping UAS dan UTS. Oke, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.